sedang berjalan lancar, dan setiap barang dapat dikatakan sangat berharga sehingga setiap orang harus menjualnya. Secara relatif, yang paling populer adalah senjata dan peralatan dan beberapa harta yang digunakan untuk persediaan. Karena kedua jenis lelang ini dapat digunakan secara langsung dalam pertempuran kaisar. Oleh karena itu, hampir semua senjata dan peralatan dan harta surga dan bumi ditujukan untuk mereka yang dapat digunakan Raja Iblis tingkat ke-11 untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan nilainya secara alami tinggi. Ruang VIP lainnya terus mengambil tindakan, tetapi Tang San, ruang VIP nomor 8 yang telah menjadi pusat perhatian di depan, jatuh ke dalam ketenangan, tampaknya sengaja bersembunyi. Yang mulia, menurut apa yang kamu katakan, aku memenangkan biji teratai pengganti. Kompensasi apa yang ingin kamu berikan kepadaku? Akankah kamu mengembalikan uangku? Tang San di ruang VIP nomor 8, saat ini, sedang berkomunikasi melalui akal ilahi dengan Tianyang Tianjing Huang. Siapa yang memintamu untuk benar-benar menurunkannya, naikkan saja harganya dan berikan kepada mereka, kata Tianyang Tianjing dengan marah. Tang San berkata, kamu sudah berbicara, jadi aku akan berusaha lebih keras. Awalnya aku berpikir bahwa jika klan naga menaikkan harganya, aku tidak akan menginginkannya. Siapa yang tahu bahwa mereka akan mengikuti 500 pertama, tetapi 100 yang terakhir tidak akan mengikuti. Dia sengaja membiarkan sedikit keluhan dalam suaranya. Tembak saja, ini berguna untukmu, kata Tianyang Tianjing dengan tenang. Kalau begitu, kamu lihat, hal penggantian. Tang San bertanya ragu-ragu. Tianyang Tianjing bertanya balik, kapan saya bilang akan mengganti uang Anda? Ah, bukankah kamu mengatakan kompensasi? Kamu tidak dapat menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Aku berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan sesuai keinginanmu. Kami masih memiliki cadangan dana di sini. Tang San merendahkan suaranya. Kaisar Tianyang Tianjing tampak ragu sejenak, dan kemudian berkata, sebagai kompensasi, memberimu biji teratai pengganti setara dengan penggantian untukmu. Berikan satu lagi, itu setara dengan setengah harga, yang hampir sama dengan penilaianku sendiri. Tang San tidak takut bahwa Tianyang Tianjing Huang akan mengingkari hutangnya. Dialah yang membiarkan dirinya berpartisipasi dalam pelelangan. Jika dia mendinginkan hatinya saat ini, bagaimana dia bisa terus menggunakannya nanti? Benar saja, dia benar-benar memiliki biji teratai pengganti di sana. Jika kamu memiliki 2, itu tidak buruk. Barang bagus semacam ini tentu saja semakin banyak semakin baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San tidak memaksakan apapun, dan menuruni lereng. Ya, silakan dan berpartisipasi dalam pelelangan. Bukankah kamu juga mendaftar, beli sendiri beberapa kebutuhan? Namun, jangan memaksakan diri untuk berpartisipasi. Kali ini semua kontestan bermata merah. Kata Kaisar Tianyang Tianjing. Aku mengerti, aku awalnya hanya ingin mencari pengalaman. Aku tidak punya terlalu banyak ide, kata Tang San sambil tersenyum. 2 biji teratai dan tahta beku. Penghasilan yang bagus. Berikutnya adalah lot ke-10. Lot ini sangat berharga, memilikinya setara dengan memiliki kehidupan kedua di medan perang. Itu bahkan lebih baik daripada memiliki kehidupan kedua. Ketika dia mengatakan ini, jelas bahwa dia memiliki beberapa emosi dalam hatinya sendiri. Ini juga satu-satunya lot yang dia mulai perkenalkan sebelum debut. Saat meja lift perlahan naik, kecemerlangan biru emas yang samar mulai bersinar di meja lelang. Tidak ada penutup seperti itu untuk tempat ini, jadi nafasnya bisa keluar dengan jelas. Energi kehidupan yang sangat kaya melarikan diri keluar, dan bahkan Kaisar Iblis Kegelapan yang memimpin pelelangan ditutupi dengan lingkaran cahaya biru. Itu adalah buah yang terlihat hanya seukuran kepalan tangan, larasnya berwarna biru tua, dan dihiasi dengan kecemerlangan emas seperti bintang. Di sekitar buah ini, ada lapisan lingkaran cahaya biru tua. Lingkaran cahaya ini sepenuhnya menunjukkan kecemerlangan kehidupan. Samar-samar, kamu dapat merasakan energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran cahaya yang terus meningkat dan sublimasi. Hal yang paling aneh adalah bahwa ia tidak hanya memancarkan nafas kehidupan itu sendiri, tetapi juga tampaknya menarik energi dari udara, dan mengubah kekuatan langit dan bumi ini menjadi energi kehidupan. Adegan aneh seperti itu segera menarik perhatian semua penawar. Dalam lelang normal, secara umum, akan ada keberadaan yang lebih berharga untuk setiap 10 lot, yang akan membangkitkan antusiasme para penawar. Lelang super kali ini jelas mengikuti aturan ini, item lelang ke-10 sangat berharga pada pandangan pertama,
dan itu tidak kalah dengan 3 item lelang pertama. Mata Kaisar Iblis Kegelapan berkedip samar, dan dia memperkenalkan, lot ini tidak diragukan lagi sangat berharga. Bahkan untuk Kaisar, itu memiliki peran yang sangat penting. Aku telah mengambilnya sekali dalam hidupku yang panjang, jadi, aku dapat meyakinkanmu bahwa apa yang aku katakan selanjutnya adalah nyata dan efektif. Aku percaya bahwa banyak penawar dapat melihat bahwa ini adalah buah emas biru yang dihasilkan oleh klan pohon emas biru. Ya, itu adalah harta yang paling berharga. Klan pohon emas biru adalah ras yang telah diturunkan dari nenek moyang. Dari pohon, yang mengontrol kekuatan kehidupan. Buah emas biru adalah buah yang hanya akan dilahirkan oleh klan pohon emas biru setelah mencapai usia dewasa. Secara umum, klan pohon emas biru dapat melahirkan setidaknya 1 buah emas biru setiap tahun. Buah emas juga dibagi menjadi banyak tingkatan. Efek dari buah emas biru yang lahir oleh keluarga pohon emas biru dari tingkat yang berbeda juga berbeda. Buah emas biru dari tingkat di bawah raja masih berharga menurutku, dan buah emas biru yang mencapai tingkat raja ke atas sangat berharga. Bahkan, aku tidak berpikir buah emas biru yang lahir dari klan pohon emas dapat diukur dengan nilai. Mendengarkan perkenalan emosional dari Kaisar Iblis Kegelapan, bahkan Tang San yang duduk di ruang VIP nomor 8 sedikit terkejut. Kapan Kaisar Iblis Kegelapan menjadi begitu sayang pada klan pohon emas biru? Tidak diragukan lagi bahwa buah emas biru ini disediakan olehnya. Kaisar Iblis Kegelapan melanjutkan, buah emas biru memiliki sejumlah besar energi kehidupan, jadi secara alami merupakan produk suci untuk penyembuhan. Dan itu adalah jenis obat penyembuhan yang tidak memiliki efek samping. Ada banyak jenis obat-obatan, dan yang lebih maju adalah merangsang diri sendiri. Potensi kehidupan berasal dari penyembuhan. Tapi efek samping dari obat ini adalah akan mempengaruhi vitalitasnya sendiri. Tapi buah emas biru tidak. Itu langsung menyuntikkanmu dengan energi kehidupan yang damai dan besar, sehingga energi kehidupan ini dapat menyehatkan tubuhmu. Untuk mengobati luka tidak hanya itu, buah emas biru sendiri memiliki tingkat kehidupan yang sangat tinggi, dan akan sangat meningkatkan kualitas fisik ras apapun. Buah emas biru di tingkat Raja Iblis Besar bahkan dapat membuat kaisar seperti kita dapat memperpanjang hidup selama 100 tahun. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, rentang hidup 100 tahun, aku berpikir, sangat berharga untuk ras apapun. Dan yang harus aku katakan adalah bahwa buah emas biru dari tingkat Raja Iblis Besar, hasilnya sangat langka. Seorang Raja Iblis Besar hanya dapat menghasilkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tetua agung di sampingnya dengan heran. Jika dia ingat dengan benar, di cincin penyimpanannya, masih ada lusinan buah emas biru tingkat ini. Tetua agung menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suaranya dan berkata, Patriark, propaganda adalah semua publisitas. Kamu tahu, kita masih bisa melakukannya 1 dalam 5 tahun. Namun, tampaknya kamu belum memadatkan buah emas biru. Maka kamu tidak tahu, buah emas biru kental masih memiliki pengaruh tertentu pada asal-usul kehidupan kita. Jika kamu bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, maka buah emas biru pertama yang kamu padatkan pasti akan langka. Harta karun yang dapat mengguncang seluruh benua, diperkirakan kaisar akan tergila-gila padanya. Tang San sekarang mengerti mengapa klan pohon emas biru begitu kaya. Monopoli sumber daya. Jika kamu memonopoli sumber daya, kamu akan memiliki kekuatan harga, dan kamu dapat mengatakan berapa banyak uang yang kamu inginkan. Jin Miaosen menundukkan kepalanya, tersipu dan sejujurnya tidak berbicara. Meskipun buah emas biru yang dijual hari itu tidak setingkat raja atau lebih, dia kemudian mengetahui bahwa itu juga merupakan eksistensi yang dapat memperpanjang umur 5 hingga 10 tahun, dan juga dapat menambahkan efek buah emas biru tingkat tinggi. Dalam hal nilai, 100 koin ametis tidak tinggi. Kepolosan datang dengan harga, yaitu, anak yang hilang. Untungnya, Tang San bertemu dengannya saat itu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.